setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi? aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 8 kali setahun. Kenapa dibandingin negara-negara lain, gaji DPR RI itu rasio gajinya paling tinggi di dunia? Bayangin, anggota DPR Filipina gajinya 5,7 kali UMR. Malaysia 10,5 kali UMR. Singapura 3,7 kali UMR. Amerika 3,6 kali UMR. Australia 2,8 kali UMR. Indonesia 75 kali UMR. Ngapain? Ternyata sudah tinggi ya bro, gaji dewan. Kalau saya pribadi menilai itu tidak masalah, selama mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar. Dan pemerintah harusnya kasihlah kita ini, masyarakat ini, akses yang mudah, ya. Akses yang mudah di mana semua orang bisa mendapatkan informasi terkait berapa pendapatan atau gaji aparat pejabat kita. Di era digital, era modern, sekarang itu kan mudah, tinggal dibikinkan aja situs resmi. Jadi semua masyarakat bisa cek di situ untuk transparansi. Nggak masalah itu, saya rasa bagus. Gaji tinggi, hukum adil, ya, penegakan hukumnya adil, mau itu pejabat, aparat, masyarakat harus disamaratakan. Khusus koruptor ya, undang-undang perampasan aset itu harus segera disahkan supaya ada efek menjaga moral para pejabat aparat kita ini. Perampasan aset dan sampai hukuman mati yang jelas. Tapi itu dia, ya makanya saya bilang, memang harus digaji tinggi kalau menurut saya, tapi hukumnya harus jelas. Jangan terbolak-balik. Kalau terbolak-balik susah. Ya. Gaji tinggi hukum tidak jelas makin kacau. Karena gaji rendah aja seperti itu, apalagi gaji tinggi, wah makin tidak adil buat masyarakat kecil. Profesor Yusril kan udah pernah bilang, dan itu saya sepaham, bahwa kita ini tidak bisa bro, hanya mengharapkan mengharapkan moral saja, tidak bisa. Harus dijaga dengan sistem, dengan aturan, ya, undang-undang tadi, hukum tadi, supaya orang tidak berani untuk melakukan itu, pelanggaran itu. Karena pelanggaran itu, ya kalau hukumannya nggak bikin takut, ya pasti akan terus beginilah intinya. Makanya saya salut kepada pergerakan tanggal 27 nanti yang dimulai dari Pati ya, dari Jawa. Nah, mereka menyuarakan terkait pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati koruptor. Itu bagus. Mudah-mudahan tidak disusupi
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampaikanlah suara itu secara demokratis tanpa anarkis. Ya. Pemerintah ini saya rasa jika benar-benar ingin membuat sistem di mana negara ini untuk lebih maju, saya rasa bisa. Tergantung kemauan kita bersama aja seharusnya. Kalau dari masyarakatnya yang saya sampaikan tempo hari, mulai dari pemilihan perwakilan kita, dewan, suara kita jangan mau dibeli. Kalaupun kasih duit, terima, nggak usah dipilih. Supaya tradisi itu tidak terus-terusan, dan itu membangun mental yang rusak pejabat yang mewakili kita di legislatif. Dan aturan ini kan kadang ya kita mulai dari dasar dulu lah ya, terkait pemilihan pemilu ya bro ya. Pemilu itu aturan dan undang-undang pemilihan umum itu kan tertulis, tapi nggak tahu apakah ada diskualifikasi atau apa. Maksudnya begini, harusnya itu tegas. Siapapun calon yang melakukan money politik atau membeli suara masyarakat, harusnya apabila terbukti dengan nyata dan sah, harusnya dianulir, digugurkan, supaya yang lain nggak ikut-ikutan. Mulai dari situ dulu. Harusnya begitu. Potensi terjadi permainan-permainan itu atau praktek-praktek yang berpotensi korupsi, harusnya itu ditutup kerannya. Menurut saya subsidi itu itu dihapuskan aja. Mau subsidi bahan bakar atau apa, udah dihapuskan saja. Jadi tidak ada mafia di sini yang bermain. Masyarakat kecil itu hanya mendapatkan subsidi beli bensin motor hanya berapa liter per hari. Ya. Namun mafia yang besar, itu bisa mengeruk keuntungan lebih besar dari itu. Ya. Makanya subsidi sebaiknya itu dihapuskan, tapi uang subsidi tadi itu langsung dialihkan kepada yang tepat sasaran. Apakah digratiskan sekolah, kesehatan, atau semacam bantuan langsung tunai kepada yang tepat sasaran masyarakat yang membutuhkan, keluarga kurang mampu. Nah, itu salah satu celah di mana bisa mengurangi terjadinya permainan yang kurang baik. Kedua, yang saya singgung, BUMN. BUMN itu benar-benar menurut saya itu ladang emasnya para pegawai BUMN itu dan para pejabat yang berkaitan dengan badan usaha tersebut. Sudah jelas itu benar-benar merusak itu menurut saya. Makanya saya sampaikan tempo hari, lebih baik ya bro, diswastakan aja, kerjasama dengan swasta. Satu sisi ini bisa mengembangkan dunia usaha swasta, namun pemerintah tetap dapat untung karena ada bagi hasil atau gimana lah mekanismenya supaya pemerintah tetap dapat untung, karena swasta lebih profesional. Jadi kemungkinan terjadi permainan tuh lebih kecil. Ya, contoh lah sekarang, coba dicek tuh. Yang baru-baru ini nih, Agrinas, di mana kebun-kebun hasil sitaan sekarang kan dikelola oleh pemerintah nih.
badan usaha kan. Coba dicek keuntungannya berapa. Kalau nggak salah nih 1 tahun hanya dari sekian juta hektar, ya yang saya baca tadi siang, keuntungannya hanya 1, sekian miliar. Berarti per hektar hanya berapa rupiah, berapa sen. Sedangkan kita punya kebun sawit yang hanya 2-3 hektar aja kita bisa untung. Nah, disinilah jelas-jelas nih. Jelas sekali, mata kita bisa melihat. Tapi kenapa pemerintah biarkan saja sistem seperti itu? Sedih ya bro ya kadang ya.